Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita dipandu firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, panggilan hidup umat percaya adalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita hidup kudus bukan karena usaha kita sendiri, karena tidak seorang pun dapat dibenarkan hanya karena oleh perbuatannya sendiri, sebab kita semua sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah berbuat dosa. Kita kudus adalah karena Tuhan Yesus yang menguduskan kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib dan dengan kematian dan kebangkitannya. Darah dan kematian Yesus telah melahirkan kita kembali menjadi manusia yang baru di dalam baptisan kudus. Untuk itu kita harus bersyukur dan berkata seperti Petrus di dalam firman-Nya di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita dilahirkan kembali untuk menerima bagian hidup yang kekal, seperti yang dikatakan oleh Petrus kemudian di ayat 4, 1 Petrus 1 ayat 4 demikian, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita yang sudah dilahirkan kembali dan mendapat janji memperoleh kehidupan yang kekal, faktanya masih hidup di dunia dan diperhadapkan dengan berbagai derita. Orang yang hidup di dalam Yesus tentunya tidak serta-merta tidak menghadapi berbagai penderitaan. Tetapi justru dalam penderitaan tersebut, kita punya waktu dan peluang untuk menunjukkan kesetiaan kita dengan tetap hidup penuh pengharapan kepada Tuhan, dengan tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, dengan tetap hidup setia melakukan firman Tuhan sampai Kristus datang kedua kali. Penderitaan itu harus kita lihat sebagai ujian kemurnian iman kita. Seperti yang dikatakan Petrus di ayat 7, dikatakan demikian. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hidup bebas dari penderitaan bukanlah tujuan akhir iman daripada orang-orang percaya. Tujuan iman daripada hidup orang percaya adalah keselamatan jiwanya. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan kita di ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Orang yang hidup di dunia, yang masih diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan penderitaan, tetapi yang hidup di dalam Yesus, yang sudah mati di dalam kematiannya, bangkit di dalam kebangkitannya melalui baptisan kudus, sesungguhnya sudah memperoleh tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa, karena darah Kristus telah menebus kita dari dosa, sudah menjadi pewaris hidup yang kekal, dan tentunya akan disempurnakan dan digenapi pada masa parusia kedatangan Kristus kedua kali. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus, marilah kita melakukan hal yang berikut. Yang pertama, kita tetap hidup di dalam pengharapan. Penderitaan, kesulitan, pergumulan, jangan pernah membuat kita menjadi tawar hati dan berputus asa. Tetapi justru di sana kita menunjukkan kemurnian iman dan tetap bersuka cita di dalam pengharapan.
karena kita hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Yang kemudian yang kedua, orang-orang yang telah ditebus Yesus hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu. Hidup baru adalah melepaskan semua keinginan-keinginan dunia dan nafsu daging kita. Sehingga kita boleh berbeda dengan dunia ini. Di dalam keinginan, di dalam pikiran, di dalam perkataan, dan dalam pola hidup kita keseharian. Untuk itulah kita dipanggil supaya hidup kudus di hadapannya. Hidup kudus, kekudusan kita harus kita ukur dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah, hidup di dunia ini hanya sementara saja, maka marilah kita mencari yang kekal. Dan kita telah dilahirkan dari benih yang fana, supaya dari benih yang kekal, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Selamat bersaksi, selamat hidup kudus, dan selamat hidup dalam pengharapan. Kiranya jiwa kita diselamatkan dan beroleh mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami telah dilahirkan kembali dengan darah Kristus, dan kami dibangkitkan dalam kebangkitannya untuk hidup baru menjadi manusia lahir baru. Maka mampukan kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, dan tidak hidup menurut nafsu duniawi kami, sehingga kami boleh tetap setia melakukan firman-Nya dan beroleh hidup yang kekal pada masa Kristus datang kedua kali. Di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat menantikan Tuhan. Selamat hidup kudus. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.